Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semua. Berjumpa kembali bersama Miss Yeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Ya, jadi dalam bangun ruang sisi datar ini ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, namun yang pertama kita akan bahas tentang kubus. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari kubus ini nanti, kita mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur kubus, kemudian jaring-jaring kubus, menghitung luas permukaan kubus, dan menghitung volume kubus. Nah, kalian mungkin sudah tahu bagaimana bentuk kubus ya, sama seperti gambar yang Miss tunjukkan ini, boleh kamu perhatikan. Ya, dan beberapa contoh-contoh kubus yang boleh kamu temui dalam kehidupan kamu sehari-hari, ada banyak ya. Nah, dalam kubus ini, unsur-unsur kubus ada yang disebut sebagai titik sudut kubus. Ya, titik sudutnya boleh kamu lihat titik-titik yang merah. Ya, jadi berarti titik sudut pada kubus ada 8. Ya, nah kemudian ada juga namanya rusuk kubus. Jadi rusuk kubus ini, nah ini kurang ya. Rusuknya boleh kamu hitung rusuk yang tegaknya ada 4. Kemudian rusuk yang miringnya ada di bagian atas ada 4, di bagian bawah juga ada 4. Ya, berarti ada 12 rusuk kubus. Nah, kemudian sisinya ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Ya, berarti ada 6 sisi. Nah, kemudian diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, kita ambil salah satu sisinya, berarti antara sudut yang berhadapan, itulah diagonal bidangnya. Kemudian ada namanya diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Nah, untuk lebih lanjut nanti boleh kita pelajari ya. Kemudian ada namanya bidang diagonal. Kalau dia katakan bidang diagonal, berarti bentuknya bidang ya, tapi dari diagonal masing-masing. Kemudian jaring-jaring kubus. Nah, kubus yang ini boleh kamu perhatikan kalau kita buka masing-masing ya, kalau kita buka yang putih ini, yang warna putih ini merupakan alas dari kubus. Kemudian yang warna ungu ya, bagian samping daripada kubus ya, bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan dan samping kiri. Kemudian bagian yang biru merupakan tutup daripada kubus. Jadi ini merupakan salah satu jaring-jaring kubus. Dan bukan hanya yang satu ini, masih banyak lagi jaring-jaring kubus ya. Mungkin di SD juga sudah kamu pelajari. Nah, kemudian kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Nah, kubus ini kalau kita buka, ini merupakan jaring-jaring kubus ya. Sisi kubus itu berbentuk persegi ya. Jadi untuk mengetahui luas permukaan kubus kita harus ingat kembali luas persegi ya. Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, jadi untuk luas permukaan kubus kita jumlahkan semua luas masing-masing ya. Ini ada 6 sisi sehingga luas sisi pertama ditambah luas yang kedua, ditambah luas yang ketiga sampai luas yang keenam karena perseginya ada 6 ya. Luas yang pertama sisi kali sisi sampai seterusnya. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat sampai 6 kali. Kita jumlahkan semua sehingga kita peroleh bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat atau 6S kuadrat ya. Jadi ini luas permukaan kubus.
Nah, kemudian untuk volume kubus, bagaimana menemukan rumus volume kubus? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah kubus yang besar, di mana kubus yang besar ini terbentuk dari beberapa kubus yang kecil dengan ukuran yang sama, ya. Nah, kita misalkan satu kubus itu kubusnya satu satuan, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di lapisan pertama, ya, untuk menentukan berapa banyak kubus di lapisan pertama, berarti 4 kali 4 karena panjangnya 4, lebarnya 4 ya, berarti sisinya ada 4. 4 kali 4, 16. Kemudian di lapisan kedua juga sama, ada 16 kubus. Di lapisan ketiga juga sama, 16 kubus, dan lapisan keempat. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jumlah kubus kecil dalam kubus besar, ya, yang membentuk kubus besar ini adalah 4 kali 16, yaitu 64. Ya, sehingga volume kubus tersebut adalah 64 satuan karena satu kubus tadi kita misalkan dia satu satuan, ya. Nah, dari 16 ini kita peroleh tadi 4 kali 4 ya, berarti 4 kali 4 kali 4 atau 4 kuadrat, ya kan? Nah, jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya di kubus ini lapisan pertama itu sama dengan S kali S. Kalau seandainya tidak diketahui berapa banyak dia kubusnya, ya, S kali S, S kuadrat. Di lapisan kedua juga sama, sampai lapisan ke S, artinya sampai lapisan ke berapapun dia, rumusnya sama, S kali S, tergantung berapa banyak lapisannya, ya, S kali S, yaitu S kuadrat. Sehingga kita simpulkan bahwa volume kubus adalah S kali S kuadrat atau S pangkat 3. Ya, S itu sama dengan sisi. Nah, contohnya, hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang setiap rusuknya sebagai berikut. Ya, ini bagian A 4 cm, bagian B 7 cm. Nah, ini yang bagian A dan B-nya aja ya. Untuk panjang rusuk 4S berarti sisinya sama dengan 4 atau S-nya sama dengan 4 ya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya, substitusi rumusnya itu 4 kali S kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, sehingga 6 kali 16 adalah 96 cm kuadrat. Nah, untuk bagian B, panjang rusuknya atau sisinya 7, maka 6 kali 7 kuadrat sama dengan 294 cm kuadrat. Nah, contoh yang kedua. Sebuah kotak kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3.750 cm kuadrat. Hitunglah panjang sisi kotak kayu tersebut. Nah, ini kebalikan dari soal yang pertama. Soal yang pertama tadi yang diketahui panjang sisinya, yang ditanya luas permukaannya. Nah, kalau soal yang kedua ini yang diketahui justru luas permukaan. Kita mau mencari panjang sisinya. Ya, rumus luas permukaan tadi 6 kali S kuadrat, maka luasnya kita substitusi dengan 3.750 kali 6S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 3.750 dibagi 6 sama dengan 625. Nah, karena yang ditanya panjang sisi berarti untuk menghilangkan kuadratnya yang di ruas kiri, maka ruas kanan kita akarkan ya. Maka akar dari 625 sama dengan 25 cm. Nah, kemudian selanjutnya, soal yang ketiga, dua buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 10 cm. Nah, ini yang pertama 6 cm panjang rusuknya ya. Kemudian kubus yang kedua panjang rusuknya 10.
Hitunglah perbandingan luas permukaan dua kubus tersebut. Nah, jadi perbandingan luas kedua-duanya. Kalau kita mau tahu perbandingan luas kedua-duanya, ya harus kita cari dulu luas kubus yang pertama dengan kubus yang kedua ya. Nah, kita misalkan dulu, kita simbolkan luas kubus yang pertama dengan LA atau L1, kemudian luas kubus yang kedua LB atau L2, terserah kamu ya. Nah, untuk rusuk 6 cm, berarti kubus yang pertama, berarti luasnya kita peroleh luas permukaannya 216 cm kuadrat. Sedangkan untuk rusuk 10 cm atau kubus yang kedua, maka luasnya adalah 600 cm kuadrat. Nah, sehingga perbandingan atau luas kubus pertama banding luas kubus kedua sama dengan 216 dibagi 600, ya, sama dengan 9 banding 25. Ya, kamu bagikan dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian contoh berikutnya. Sukma memiliki kawat sepanjang 156 cm. Ia ingin menggunakan kawat tersebut untuk membuat kerangka kubus. Ya, kalau dikatakan kerangka kubus berarti jaring-jaringnya itu ya. Berapa panjang rusuk kubus agar kawat tidak bersisa ya, berarti pas dia ya, tidak ada sisanya. Nah, jadi kerangka kubus merupakan rusuk kubus, di mana total panjang rusuknya adalah 156 cm. Nah, kemudian jika panjang rusuk kita lambangkan dengan S atau sisi ya, maka jumlah rusuknya adalah 12 S ya. Kalau kamu hitung tadi yang slide sebelumnya tadi ya, banyak rusuk daripada kubus itu ada 12 ya, 12. Nah, sehingga R-nya sama dengan 12 kali S kali panjang rusuknya. Nah, jadi 156 sama dengan 12 kali S, maka S-nya, nah kita bagikan 156 dibagi 12 sama dengan 13 cm. Jadi setiap panjang rusuknya, panjang satu rusuk itu ada 13 cm. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya, seluruh rusuknya itu, jumlahnya seluruhnya adalah 156 cm. Nah, demikian penjelasannya untuk materi tentang kubus. Ya, boleh kamu lihat nanti contoh-contoh lain di buku paketnya. Nah, kemudian sebagai latihannya nanti boleh kamu cek di Google Classroom, ya. Jangan lupa materinya dicatat di buku catatan. Kemudian latihannya nanti dikerjakan di buku latihan, ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan shalom.